Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Ari Prihatini, dengan NPM terakhir 053, dan rekan saya Mestiana dengan NPM terakhir 087. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bioteknologi pertanian yang berfokus pada teknologi tanaman transgenik. Pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, tanaman transgenik, yang kedua, pengertian GMO, yang ketiga, klasifikasi GMO pada tanaman, yang keempat, regulasi tanaman transgenik di Indonesia, yang kelima, prosedur pendeteksian GMO, dan yang keenam yaitu dampak positif dan negatif dari GMO. Yang pertama, kita akan membahas tentang tanaman transgenik. Pengertian dari tanaman transgenik itu sendiri yaitu tanaman dari hasil rekayasa gen yang dibuat dengan cara disisipi satu atau sejumlah gen dari organisme lain dengan tujuan untuk memperoleh sifat baru yang unggul dan diinginkan. Misalnya, resisten terhadap cengkaman kekeringan, resisten terhadap hama, dan resisten terhadap herbisida. Teknik bioteknologi tanaman telah dimanfaatkan terutama untuk memberikan karakter baru pada jenis tanaman. Satu contoh aplikasi bioteknologi di bidang pertanian adalah mengembangkan tanaman transgenik yang memiliki sifat 1. Toleran terhadap zat kimia tertentu, kedua, tahan terhadap hama dan penyakit tertentu, ketiga, memiliki sifat-sifat khusus, contohnya pada tomat yang matangnya lama, pada padi yang memproduksi beta-karotin dan vitamin A, pada kedelai dengan lemak tak jenuh rendah, pada stroberi yang rasanya manis, kentang dan pisang yang memiliki khasiat obat. Yang keempat yaitu dapat mengambil nitrogen sendiri dari udara. Dengan cara gen dari bakteri pemfiksasi nitrogen disisipkan ke tanaman sehingga tanaman dapat memfiksasi nitrogen udara sendiri. Dan yang terakhir yakni kelima, dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan buruk seperti kekeringan, cuaca dingin, dan tanah yang memiliki kadar garam yang tinggi. Penekanan pemberian karakter tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa jumlah tujuan utama, yaitu meningkatkan hasil, kandungan nutrisi, kelestarian lingkungan, dan nilai tambah tanaman-tanaman tertentu. Kemudian terdapat perbedaan pemuliaan tanaman konvensional dengan pemuliaan tanaman secara transgenik, yakni pada pemuliaan tanaman secara konvensional, yang pertama, gen dipindahkan berasal dari spesies yang sama. Kedua, pemindahan gen melalui perkawinan interspesies. Sedangkan pada pemuliaan tanaman secara transgenik, yang pertama, gen yang dipindahkan berasal dari spesies yang berbeda. Kedua, pemindahan gen melalui rekayasa genetika tanaman. Selanjutnya, pengertian GMO. Genetically Modified Organism atau GMO merupakan organisme yang gen-gennya telah diubah menggunakan teknik rekayasa genetika. GMO atau LMO, organisme yang dimodifikasi hidup, adalah organisme yang materi genetiknya telah diubah menggunakan bioteknologi modern. Hasil rekayasa genetika tanaman transgenik merupakan tanaman hasil rekayasa di mana diintroduksi seuntas atau sepotong DNA dari organisme lain pada genom tanaman tersebut. Pada proses ini dikenal dengan istilah transformasi. Potongan DNA tersebut yang diintegrasikan pada genom tanaman ini biasanya didapatkan dari organisme yang ada di alam seperti bakteria dan tanaman. Nitrogen yang diintroduksikan ke dalam tanaman pada umumnya mengandung 3 elemen, yaitu yang pertama, promoter yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menidakaktifkan gen yang diintroduksikan. Yang kedua,
gen yang diintroduksi mengekspresikan sifat yang diinginkan. Yang ketiga, terminator, yaitu untuk menghentikan sinyal pembaca dari sekuen gen yang diintroduksi dalam proses pembentukan protein. Terdapat beberapa promotor yang sering digunakan dalam perakitan tanaman transgenik. Akan tetapi yang sering digunakan yaitu P35S yang berasal dari cauliflower mosaic virus. Sedangkan sekuen untuk terminator yakni TNOS yang umumnya berasal dari Argobacterium tumefaciens. Hampir seluruh tanaman transgenik yang telah dikomersialkan mengandung promoter P35S dan terminator TNOS atau T35S. Oleh sebab itu, sekuen P35S dan TNOS ini sering dipakai untuk screening GMO. Selanjutnya, klasifikasi GMO pada tanaman. Berdasarkan pada struktur dan strategi yang digunakan dalam merekonstruksi transgenik, GMO pada tanaman digolongkan menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama satu sifat, generasi kedua kumpulan sifat, generasi ketiga dan keempat intragenik, dan cisgenik. Pada generasi pertama, tanaman mengandung elemen transgenik yang umum digunakan, seperti cauliflower mosaic virus atau CAMV, 35S promoter, 4 NPT2, terdapat 4 atau bar, terdapat CP4 EPSP, dan terdapat NOSP, dan terdapat NOST. Oleh karena itu, hampir 90% tanaman transgenik mengandung 1 atau lebih dari 6 elemen gen tersebut. Kemudian pada generasi kedua transgenik, tanaman biasanya merupakan hasil persilangan antara generasi pertama yang komersial. Namun pada generasi kedua ini muncul 2 masalah yang besar dalam mendeteksi kumpulan sifat pada tanaman transgenik. Misalnya, untuk analisis gen yang mendalam mungkin dibutuhkan untuk membedakan antara sifat tanaman yang menumpuk dan yang tidak, dan membedakan dari campuran peristiwa yang berasal dari single track stain hanya mampu dideteksi dengan biji atau tanaman tunggal. Pada generasi ketiga, tanaman disebut sebagai near intragenik, yang elemen transgenik tidak digunakan dalam tanaman transgenik lain. Transgenik yang dikonstruksi berasal dari inang dan telah mengalami rekombinasi atau modifikasi, sehingga lebih sulit untuk dideteksi dibandingkan dengan generasi pertama maupun generasi yang kedua. Terakhir, generasi keempat merupakan tanaman yang digolongkan dalam intragenik dan cisgenik. Jika gen donor dan seluruh regulator sekuens transgenik dimiliki oleh spesies tanaman yang sama atau dimiliki oleh spesies inang yang mampu disilangkan, maka akan menghasilkan cisgenik. Pada teknologi ini, cisgen harus memiliki copy host native gen cassette yang identik, termasuk sekuen regulator yang terintegrasi pada tanaman inang. Sedangkan pada intragenik, cassette gen insert mengandung sekuen genetik spesifik yang berasal dari tanaman yang memiliki genepol yang sama. Dalam hal ini, sekuen pengkode dapat diregulasi dengan promoter dan terminator dari gen yang berbeda. Baik, yang selanjutnya yaitu regulasi tanaman transgenik di Indonesia. Nah, yang ini selanjutnya ada tabel daftar tanaman transgenik yang telah disetujui oleh GMO yang aman untuk dimakan manusia dan negara yang menyetujuinya. Nah, ini ada beberapa jenis tanaman. Nah, saya contohkan salah satunya ada jenis tanaman alfalfa. Nah, ini memiliki sifat yang diintroduksi toleran terhadap herbisida.
Nah, jumlah eventnya ada 1. Negara-negara yang telah mengkaji dan menyetujui aman untuk dimakan manusia seperti Kanada, Meksiko, dan Filipina. Kemudian ada jagung. Nah, sifat yang diintroduksi toleran herbisida, tahan hama, pemulihan fertilitas, sterilitas jantan. Kemudian ada peningkatan kandungan lisin. Nah, jumlah eventnya ada 32. Negara-negara yang telah mengkaji dan menyetujui aman untuk dimakan yaitu seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Filipina, Taiwan, Cina, Argentina, dan lain-lainnya. Dan ini ada beberapa jenis tanaman yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada penilaian tentang keamanan lingkungan. Nah, adapun ini merupakan prosedur dalam menguji keamanan produk transgenik yang harus dipenuhi untuk memenuhi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2005. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping ya. Ini terdapat beberapa lembaga yang berwenang dalam regulasi tanaman transgenik. Di antaranya ada TTKH. Nah, ini TTKH merupakan tim teknis keamanan hayati. Kemudian ada KH yaitu Komisi Keamanan Hayati. Kemudian ada BCH yaitu Biosafety Clearing House, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian. Yang selanjutnya ada prosedur pendeteksian GMO. Nah, beberapa tahap diperlukan untuk mendeteksi keberadaan GMO baik dalam bahan makanan ataupun makanan jadi. Nah, tahapan tersebut meliputi pengambilan contoh atau yang selanjutnya disebut sampling. Nah, isolasi dan purifikasi DNA, kemudian ada deteksi termasuk di sini identifikasi molekul yang telah terdeteksi. Dan kuantifikasi jika diperlukan. Nah, ini merupakan tabel persamaan dan perbedaan antara metode deteksi GMO berdasarkan DNA dan protein. Yang pertama berdasarkan DNA atau PCR dan sejenisnya. Nah, ini melibatkan deteksi DNA, kemudian yang berdasarkan protein atau lateral flow strip, ELISA dan sejenisnya, ini juga melibatkan deteksi protein. Kemudian yang selanjutnya untuk DNA tidak dapat digunakan pada sampel yang tidak mengandung DNA, sama halnya dengan protein tidak dapat digunakan apabila di dalam sampel tidak terdapat protein. Kemudian yang selanjutnya ada sama-sama memerlukan standarisasi metode sampling dan ekstraksi. Kemudian yang selanjutnya untuk DNA itu memerlukan laboratorium yang lengkap untuk mendapatkan data yang akurat, sedangkan yang berdasarkan protein tidak memerlukan laboratorium yang lengkap untuk mendapatkan data akurat. Nah, yang selanjutnya sama-sama memerlukan material rujukan. Kemudian sedangkan yang selanjutnya berdasarkan DNA sangat sensitif sehingga sering terjadi false positif. Sedangkan berdasarkan protein tidak begitu sensitif. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan DNA memerlukan informasi detail dari gen yang diinsersi, sedangkan berdasarkan protein memerlukan informasi tentang protein yang diekspresikan oleh gen yang diinsersi. Yang selanjutnya berdasarkan DNA umumnya menjawab hanya secara kualitatif, kecuali jika menggunakan kompetitif dan real-time PCR, sedangkan berdasarkan protein jawaban bisa kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang selanjutnya berdasarkan waktu nih, berdasarkan DNA waktunya memerlukan waktu yang relatif lama, sedangkan berdasarkan protein dapat dites dalam waktu cepat, hanya kurang lebih 1-2 jam. Yang terakhir yaitu perbedaan yang terakhir berdasarkan DNA memerlukan biaya tinggi, sedangkan berdasarkan protein biaya tes relatif murah. Yang selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari Genetically Modified Organisms atau GMOs. Nah, yang pertama ada dampak positifnya. Nah, dampak positif yang dimaksud di sini adalah keuntungan yang dapat diperoleh. Nah, termasuk di dalamnya kelebihan-kelebihan dari GMOs tersebut jika dibandingkan dengan produk-produk sesamanya yang alamiah.
Nah, keuntungan pangan hasil rekayasa genetika antara lain meningkatkan efisiensi dan produktivitas nilai ekonomi produk dan memperbaiki nutrisi, nilai palatabilitas, dan meningkatkan masa simpan produk. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Nah, dampak negatif yang dimaksud adalah segala resiko yang ditimbulkan oleh keberadaan GMO di lingkungan dan di masyarakat. Sedangkan resiko yang perlu diperhatikan dari pengembangan GMO antara lain kemungkinan terjadinya gangguan pada keseimbangan ekologi, terbentuknya resistensi terhadap antibiotik yang dikhawatirkan dapat terbentuk senyawa toksik, alergen, atau terjadinya perubahan nilai gizi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.